Bismillahirrahmanirrahim. Sakmangke batese ndugi wakamaitatin walau nahwa dzubabin mimma la nafsalahu sailah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wakamaitatin niki atofe teng karuthin. Contone najis wakamaitatin lan kaya batang. Walau nahwa dzubabin senajan anane maitah iku sepadane laler. Mimma bayane saking hayawan la nafsa kang ora ana getih lahu kedue masa ilatun kang mili apa nafas. Khilafan halinulayan lil qafali maring Imam Qafal. Waman lan ulama tabi'ahu kang anut sapa man ing Qafal fi qaulihi ing dalem dawuh al-Qafal dawuh bitoharatihi kelawan sucine nahwa dzubabin maitatu nahwi dzubabin mimma la nafsalahu sailah. Alasane dikatakan suci li adamid dafni krana ora anane getih al muta'affini kang basinake apa dam. Kamalikin koyo Imam Malik wa Abi Hanifah lan Imam Abi Hanifah. Fal maitatu mongko utawi batang iku najisatun najis wa illam yasil senajan ora mili apa damuha getene maitah. Wa kadzalan iku koyo ikilah maitah ai fi hukmin najasah sya'ruha utawi rambute maitah wa azmuha lan balunge maitah wa qarnuha lan siungi utawa sungune maitah. Khilafan halinulayan li Abi Hanifah maring Imam Abi Hanifah. Idalam yakun ari kalane ora ana aliha ing atase salasah rupane sya'ar azm lan kornu apa dasamun gajih. Wa aftalan awe fatwa sapa al-Hafidz Ibnu Hajarin al-Asqalani al-Imam al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani awe fatwa bisihhatis sholati kelawan sae salat. Idza hamala ari kalane nggawa sapa al musalli wong kang salat maitata dzubabin ing batange laler ingkana lamun ana sapa musalli iku fi mahallin ing dalem panggonan ya syukku kang angel apa al ihtirazu rumeksa anhu saking dzubab ghairi basyarin kang sakliyane batange menungso wasamakin lan iwak wajarodin lan walang. Alasane mboten najis ketiganya niki lihilli tanawulil akhiraini krana halale merkoleh barang kang akhir loro rupane sama kelan jarot. Adapun adami wa amal adami anapun utawi anak Adam iku fali qaulihi ta'ala mongko krana dawuh Allah taala walaqad karramna bani Adam. Walaqad karramna lan yektine teman-teman mulyaake sapa ingsun Allah Bani Adama ing anak turune Nabi Adam. Wa qadhiyatut takrimi utawi patrapane mulyaake ing Bani Adam iku Allah yuhkama yen to ora den hukumi apa binajasatihim kelawan najise Bani Adam bil mauti sebab mati. Wa ghairi saidin lan sakliyane hayawan beburon lam tudrok kang ora den temu apa zakatuhu sesembelihane said. Wa janinin lan jani wajanini muzakkatin lan janine hayawan kang den beleh mata kang mati apa janin bizakat ya sebab sembelihane mudzakat. Wa yahillu lan halal apa aklu dudin mangan ing uler wa yahillu lan halal apa aklu dudi makulin mangan ulere barang kang halal den pangan ma'ahu sertane makul. Wala yajibulan ora wajib apa ghuslu nahwil fami baso ing sepadane tutuk minhu krana arae akli dudi makulin ma'ahu. Wa nukila lan den nukil fil jawahiri ing dalem kitab jawahir utawi wanaqala lan nukil sapa Imam Qomuli fil jawahiri ing dalem kitab al jawahir anil ashabi saking pira-pira santrine Imam Syafi'i nukil la yajuzu akla samakin muliha ing dawuh la yajuzu akla samakin la yajuzu aklu samakin muliha la yajuzu ora wenang apa aklu samakin mangan ing iwak muliha kang den asini apa samak walam yunzak lan ora den ilangi apa mabarang fi
fi jaufihi kang tetep ing dalem wetenge samak ai minal mustaqdzarati tegese bayane saking pira-pira barang kang nggigokake. Wa dhahiru utawi dhahire mafil jawahir iku lafar kok ora ana perbedaan baina kabirihi ing dalem antarane gedene samak wa saghirihi lan cilike samak. Lakin dzakara tetapine nutur sapa Asy-Syaikhani Imam Nawawi war Rafi'i jawaza aklis saghiri ing wenange mangan samak kang cilik ma'ama sertane barang fi jaufihi kang tetep ing dalem wetenge saghir li usri tangkiyati makrana dadi angele bersihake ing barang fihi kang tetep ing dalem jaufih. Wa kamuskirin lan kaya barang kang mendemi ay sholihin tegese barang kang patut lil iskari maring mendemake. Fatakholat mongko manjing apa alqatratu sak tetes minal muskiri saking barang kang mendemi ma'in kang cower apa muskir ka khamrin kaya khamr wa ya utawi khamr iku al muttakhadatu barang kang den gawe minal inabi saking anggur wa nabidin lan badhek wa utawi nabid iku al muttakhadhu barang kang den gawe min ghairi saking liyane inab wa kharajalan kejaba bil ma'i kelawan dawu al ma'i apa nahwul banji sepadane kecubung wal hasyishi lan suket wa tadhuru lan suci apa khamrun khamr tahallalat kang dadi cuka apa khamr binafsiha kelawan awak dhewe ne khamr min ghairi musahabati ainin kelawan tanpa oleh barengi kahanan ajnabiyatin kang liya apa ain laha maring khamr. Wa illam tu'athir senajan ora nglabeti apa ainin fit takhlili ing dalem dadi cukai khamr kahasatin kaya watu. Wayat seba'uhalan manut ing khamr fit taharati ing dalem sucine aywan najasah apa adun wadai. Wa intasyarraba senajan resep apa dun minha saking khamr au ghalat utawa umep apa khamr fihi ing dalem dun wartafaat lan munggah apa khamr bisa babil ghalayani sebab oleh umep khamr thumma nazalat tulimudun apa khamr. Amma idhar tafaat anapun arikalane munggah apa khamr bila ghalayanin kelawan tanpa umep bal bi fi'li fa'ilin balik sebab penggawene wong kang agawe fala tadhuru mongko ora bisa suci apa khamr. Wa in humira senajan den sok apa al murtafi'u barang kang munggah qabla jafafi ing dalem sadurunge garinge al murtafi au ba'dahu utawa ing dalem sakwuse jafaf disok bi khamrin kelawan khamr ukhra kang weneh apa khamr alal aujahi miturut kaul kang luweh duweni wajah kama kaya barang jazama kang mantebi kelawan masapa syekhuna guru ingsun al Imam Ibnu Hajar al Haytami walladzi utawi barang i'tamadahu kang tetandenan ing alladzi sapa syekhuna al muhaqqiqu Abdurrahman Ibnu Ziyadin syekhuna al muhaqqiq Abdurrahman bin Ziyad iku annaha sak temene khamr iku tadhuru bisa suci apa khamr in humira lamun den soi apa al murtafi'u barang kang munggah qoblal jafafi ing dalem sadurunge garing la ba'dahu ora ing dalem sakwuse jafaf. Tsumma qala nuli dawuh sapa syekhuna Ibnu Ziyad law subba khamrun fi inain law subba lamun den sok apa khamrun khamr fi inain ing dalem wadah thumma ukhrijat nuli den tokake apa khamr minhu saking ina wa subbalan den sokake fi ing dalem ina apa khamrun khamr ukhra kang weneh apa khamr ba'da jafafil ina'i ing dalem sakwuse garinge wadah wa qabla ghasli lan ing dalem sadurunge basuh ing ina lam tadhur mongko ora bisa suci apa khamr wa in takhallalat senajan dadi cuka apa khamr ba'da nakliha ing dalem sakwuse mindah ing khamr minhu saking ina dipindah fi inain ing dalem wadah akhara kang weneh apa ina intaha wis tutuk apa qaulu Ibni Ziyad. Wa dalil utawi dalil ala kaunil khamri ing atase anane khamr iku khallan dadi cuka iku alhamudatu sifat kecut fi ta'miha ing dalem rasane khamr wa illam tujat senajan ora den temu apa nihayatul hamudati katoke kecut wa ing qadzafat senajan muntahake apa khamr bizabadi kelawan untuk
Wa yadhuru lan suci apa jildu najis apa jildun kulit najisun kang najis apa jildun bil mauti sebab mati kulite batang bin dibarin sebab kasama naqahu kang bersihake apa indibah ing jildu bihaitsu la ya'udu kelawan sekirane ora bali ilaihi maring jildu apa natinun bacin wala fasadun lan ora rusak launuki alamun den kum apa jildu fil ma'i ing dalem banyu. Pun sakmangke nerusaken pembahasan kala wingi terakhir tasik membahas beberapa hal yang disebutkan di dalam Fathul Mu'in ini berkenaan dengan barang-barang yang dihukumi najis. Sakmangke wakamaitatin termasuk daripada najis adalah bangkai. Bangkai itu di dalam Islam, di dalam fikih dihukumi najis. Walau nahwa dzubabin mimma la nafsalahu sailah. Sekalipun bangkai itu dari hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Artinya koyok walang dan lain-lain niku semuanya kados laler, pokoknya darah-darah yang sifatnya hewan itu tidak memiliki darah yang mengalir, ketika dia menjadi bangkai maka hukumnya najis. Khilafan lil qafal wa man tabi'ahu fi qauli bi taharatihi li adamid dam al muta'affin. Berbeda pendapat dengan pendapat yang dinyatakan Imam Qafal dan juga beberapa ulama yang sepakat dengannya, yang menyatakan bahwa hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir seperti lalat, laler kok misalnya dadi batang, jenenge laler mboten saged dibeleh kok dadi batang, maka hukumnya toharoh, hukumnya suci. Alasannya dikatakan suci li adamid dam al muta'affin, karena tidak adanya darah yang menyebabkan hewan itu menjadi basin. Kamalikin wa Abi Hanifatah, pendapatnya Imam Qafal ini yang menyatakan bahwa bangkainya hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir seperti lalat itu hukumnya suci, sejalan dengan pendapatnya Imam Malik dan juga pendapatnya Imam Abi Hanifah. Kesimpulannya fal maitatu najisatun wa illam yasil damuha. Semua bangkai hukumnya najis sekalipun bangkai itu berasal dari hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Wa kadza sya'ruha wa 'azmuha wa qarruha. Begitu juga dihukumi najis sama dengan bangkainya, rambutnya, tulangnya, kemudian nopo niki sungu niku bahasa Indonesia nopo? Tanduknya. Khilafan li Abi Hanifah. Semua yang ada di bangkai itu hukumnya najis sama dengan bangkai. Berbeda pendapat dengan Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah berpendapat idza lam yakun 'alaiha dasamun. Terus kalau menurut Imam Abu Hanifah hukumnya tanduk, kemudian tulang, kemudian bulu itu dari bangkai hukumnya suci selama tidak ada gaji. Tanduk, kemudian bulu, kemudian balung, tulang itu sekalipun dari bangkai hukumnya suci jika memang tidak ada gaji, tidak ada dasam. Kalau ada dasam maka hukumnya najis. Kalau ada dasam, ada gajihnya berarti hukumnya najis. Wa afta al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani bi sihhatis sholati idza hamalal musalli maitata dzubabin in kana fi mahallin yashukul ikhtirazu anhu. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani memberikan fatwa bahwa hukumnya tetap sah meskipun ini dihukumi najis, hukumnya tetap sah orang sholat membawa bangkainya lalat. Tadi dikatakan bahwa bangkainya lalat itu hukumnya tetap najis menurut pendapat yang ada dalam Fathul Mu'in. Tapi kemudian Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan bahwa orang yang sholat dalam kondisi membawa bangkainya lalat itu hukum sholatnya tetap sah ingka nafi mahallin yashukul ikhtirazu anhu, jika memang dia itu berada di lokasi, di area-area yang memang sulit untuk menjauhi lalat. Pancen lalere sak pirang-pirang, yo batangnya yo sak pirang-pirang, bangkai lalatnya juga banyak. Sehingga ketika kondisinya seperti itu, sekalipun hukumnya bangkai lalat itu najis, tapi hukum sholatnya tetap sah. Ghairi basyarin wasamakin wajarotin. Bangkai itu semuanya hukumnya najis kecuali 3. Bangkainya manusia, kemudian bangkainya ikan,
dan juga bangkainya belalang. Ketiganya ini sekalipun menjadi bangkai, artinya tidak mati dalam kondisi sembelihan syariat, itu hukumnya tetap suci. Alasan suci nih lihilli tanawulil akhiraini, karena untuk dua hal yang terakhir, rupani ikan dan juga belalang, ini halal untuk dikonsumsi. Iwak ini masih gak dibeleh mati dipangan halal, belalang juga begitu, sehingga hukumnya tidak mungkin najis. Dan dihukumi najis kok dipangan, ini tidak mungkin. Sehingga jelas alasan itu dihukumi suci karena halal untuk dikonsumsi. Wa ammal adami faliqaulihi ta'ala walaqad karramna bani Adam. Adapun untuk alasan anak Adam, manusia, ketika menjadi bangkai, ketika dia mati dihukumi suci adalah karena ayat walaqad karramna bani Adam, dan sungguh aku Allah telah memuliakan, memberi satu kemuliaan kepada anak turunnya Nabi Adam. Wa qadiyatut takrim alla yuhkama binajasatihim bil mauti, sehingga tuntutan daripada Allah memuliakan, memberikan satu kemuliaan, keistimewaan kepada anak Adam adalah manakala dia mati tidak diberi hukum yang sama dengan hewan yang lain. Lek liyane mati dadi batang, dadi najis, sehingga kalau manusia hukumnya suci karena ada keistimewaan. Wa ghairi saydin lam tudrak zakatuhu wa janinin mudhakka wa janini mudhakkatin mata bidzakatiyah wa yahillu aklu dudi makulin ma'ahu wa la yajibu ghuslu nahwil fami minhu. Kemudian dan juga hukumnya termasuk pengecualian, artinya termasuk pengecualian ini tidak termasuk yang najis, suci hukumnya adalah janin dari hewan yang disembelih. Umpama ono sapi meteng, di dalamnya ada janin di dalam kandungan sapi itu tadi, kemudian sapinya disembelih. Ketika disembelih dibuka, ternyata di dalamnya ada janin, dan janin itu dalam kondisi mati. Matinya itu mata bidzakatiyah, matinya janin yang ada dalam kandungan itu disebabkan induknya disembelih. Maka ketika seperti itu, ini juga termasuk pengecualian, artinya hukumnya suci. Sekalipun corongoten nggak ada penyembelian, karena memang li'anna zakatal janin fi zakati ummi, karena memang sembeliannya janin itu terletak pada sembelian induknya. Selanjutnya hukumnya halal untuk memakan ulere barang sing halal dipangan bersamaan dengan barang itu. Misalnya kados jambu set, enten jambune utawa nopo istilahnya apel, enten sete lah ngoten niku. Ketika kita memakan barang itu besertaan dengan ulat yang ada di dalamnya, jadi mboten ulere tok dijokok dipangan mboten, tapi akludu dimakulin ma'ahu ma'al makul, memakan uler set sing wonten tenggene barang sing halal dipangan besertaan dengan barang itu hukumnya halal. Wala yajibu ghuslu nahwil fami minhu, dan hukumnya tidak wajib bagi kita untuk membasuh mulut setelah kita mengkonsumsi itu. Masih kena set, mari mangan set sing campur karo apel, campur karo jambu, niku mantun niku mboten wajib untuk membasuh mulut karena makan itu. Wa naqala fil jawahir anil ashab la yajuzu aklu samakin muliha walam yudza ma fi jawfi ay minal mustaqdarat. Kemudian Imam Qomuli di dalam kitab Jawahir menukil dari ashabnya Imam Syafi'i, menukil bahwa tidak diperbolehkan memakan ikan yang diasinkan, yus iwa asin lah katakan. Tidak boleh makan ikan asin dalam kondisi apa yang ada di dalam perutnya masih utuh, gak dibuang. Mau iwa asin kok jerone gak dibuang, langsung dipepeh diasin, no ini hukumnya gak boleh dimakan. Ini apa yang dinyatakan oleh Imam Qomuli di dalam kitab Jawahir. Wa dhahiruhu la farqa baina kabirihi wa shaghirihi. Ah niki untuk urusan ikan, iwa asin, klothok tirosi wau dan macam-macam. Pokok hewan itu, ikan itu ketika diasinkan dalam kondisi tanpa menghilangkan kotoran yang ada di dalam perutnya, hukumnya tidak boleh dimakan, baik hewannya, ikannya itu besar maupun kecil. Gede cilik podo hukumnya gak boleh dipangan. Niku yang dinyatakan oleh Imam Qomuli. Tapi lakin dzakara asy-syaikhan jawaza aklis saghiri ma'a ma fi jawfi li usri tankiyati ma fihi.
Akan tetapi Imam Nawawi dan juga Imam Rafi'i menuturkan bahwa hukumnya halal untuk memakan ikan asin yang kecil sekalipun tanpa membersihkan kotoran yang ada di dalamnya. Lek iwa asine cilik masih gak dibersihini gak masalah, karena memang li usritan kiyati mafi. Kok rada hafal ngeten kali contohnya ini, karena memang ketika ikannya itu kecil itu sangat sulit untuk kita diharuskan membersihkan kotoran yang ada di dalam perutnya, sehingga sekalipun dimakan dalam kondisi kotorannya tanpa dibersihkan hukumnya boleh menurut Imam Nawawi Rafi'i. Tapi dari Imam Komuli gede cilik gak oleh kalau tanpa dibersihkan. Kemudian wakamuskirin ay solihin lil iskar fadakhalat al qatrah minal muskir. Termasuk juga barang najis adalah hal-hal yang memabukkan. Artinya barang memabukkan teng mriki ditafsiri soleh lil iskar, hal-hal yang layak untuk memabukkan. Kenapa ditafsirkan demikian? Karena supaya memasukkan setetes daripada arak. Jenenge arak niku lek entek akeh mendem, lek sak tetes nggih mboten mendem. Tapi tetep sekalipun satu tetes, karena itu muskir ay soleh lil iskar, dikatakan layak untuk memunculkan sifat iskar, maka hukumnya juga sama, itu najis. Ma'iin kahomrin wa ya al muttakhadatu minal inab wa nabidhin wa al muttakhad min ghairi. Hal-hal yang memabukkan yang sifatnya itu cair. Contoh khomer. Khomer niku kalau dalam fikih bahannya itu terbuat dari anggur. Tapi kalau dibuat dari selain anggur namanya bukan khomer tapi nabid. Sing jelas podo-podo lek mendemi kok cair maka hukumnya najis. Wa kharaja bil ma'e nahwul banji wal hashishi. Kemudian mengecualikan dengan kata-kata cair, karena yang dihukumi najis itu adalah benda yang memabukkan yang sifatnya cair, maka mengecualikan hal-hal yang memabukkan tapi sifatnya mboten cair. Apapun itu kalau enggak cair hukumnya mboten najis. Wa tadhuru khamrun takhallalat binafsiha min ghairi musahabati ainin ajnabiyatin laha wa illam tu'assir fit takhlili kahasatin. Kemudian khomer itu akan menjadi suci manakala khomer itu berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Lek ono khomer kok moro-moro berubah jadi cuka dengan sendirinya tanpa ada sertaan benda yang dimasukkan di dalamnya, maka hukumnya menjadi suci. Bapak ono khomer ya dijarno mboten dinapak-napakno, ujug-ujug jadi cuka, maka hukumnya menjadi suci. Ini jika memang tanpa musahabati ainin ajnabiyatin laha, jika memang tanpa ada sesuatu yang dimasukkan ke dalamnya, sekalipun sesuatu itu sebenarnya tidak berpengaruh untuk menjadikan khomer itu menjadi cuka. Umpama enten khomer jenengan nggawa watu dilebokno nang khomer, kok khomer dadi cuka, niki cara bayangan gak mungkin khomer dadi cuka krana watu. Tetap karena itu ada sesuatu yang dimasukkan, maka hukumnya enggak suci, tetap najis. Wa yatsba'uha fit tahara'ad-dun wa in tasharraba minha aw ghalat fihi wartafa'at bisababil ghalayani thumma nazalat. Kemudian khomer itu manakala dihukumi suci, maka ikut serta dalam hukum sucinya wadah khomernya. Lek ana khomer diwadahi botol, kok khomer dadi cukak hukumnya suci, ya wadahe katut suci. Karena kalau wadahe dihukumi najis gak ono gunane malian. Lak malih dadi najis tetep malian. Sehingga para ulama mengatakan ad-dun niku yatsba'ul khamra taharatan wa najasatan. Wadai khomer itu mengikuti hukumnya khomer dalam segi najis dan sucinya. Lek khomer dadi suci mergo dadi cukak berarti ya suci. Wa in tasharraba minha, sekalipun wadahnya itu jelas menyerap khomer pada saat kondisi najis. Misalnya bahannya niku bahan sing nyerep, wis khomere keserep, duka sing keserep akeh titik, marang ngoten dadi suci. Sekalipun seperti itu hukumnya tetap suci. Au ghalat fihi, ataupun khomernya itu pernah mendidih di dalam wadah itu. Mari umep sampai munggah, keranten lek umep kan akhirnya munggah sampai pada titik yang sebenarnya tidak dicapai. Munggah marang ngoten umepe ilang mudhun, tetap wadah itu semuanya hukumnya suci. Amma idartafa'at bila ghalayanin bal bi fi'li fa'ilin fala tadhur wa in humiral murtafi qabla jafafihi au ba'dah bi khamrin ukhra 'alal aujah. Adapun ketika khamr itu naik
ke permukaan wadah tanpa adanya sifatnya itu pendidian, misalnya ngeten gini, niki gak sampai tutuk kene, marang ngoten khamre dunggahno tapi mboten krana umab, karena ada tindakan dari seseorang dingetenaken, maka ketika seperti itu hukum wadah itu nanti tidaklah suci. Wa in humiral murtafi, sekalipun sing dukur niki wau wis mari disiram maneh ambek khamr sing anyar, baik sebelum khomer yang tadi itu mengering ataupun setelahnya. Yang jelas lek sifatnya niku bifi'li fa'il, itu hukumnya tetap najis. Kama jazama bi syekhuna 'alal aujah. Ini merupakan pendapat yang kuat yang diikuti oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tapi walladzi atamadahu syekhuna al-muhaqqiq Abdurrahman bin Ziyad annaha tadhhur in humiral murtafi qabla al-jafafi la ba'dahu. Thumma qal law subba khamrun fi ina'in thumma ukhrijat minhu wa subba fi khamrun ukhra ba'da jafafil ina'i wa qabla ghasli lam tadhur wa in takhallalat ba'da nakliha minhu fi ina'in akhar. Kemudian berbeda pendapat dengan apa yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Ziyad bahwa khamr itu menjadi suci manakala tempat yang di atas itu dimasuki lagi oleh khomer yang baru sebelum mengering. Jadi mantun munggah sak durunge mengering niku disoki khomer malih sampai penuh lah katakan. Nah ini kalau menurutnya Ibnu Ziyad hukumnya suci. Kemudian dilanjutkan dawuh Ibnu Ziyad lausubba khamrun, manakala ada satu wadah dimasuki khomer, kemudian khomernya dikeluarkan dari wadah itu dan wadah itu diisikan khomer yang lain setelah wadahnya mengering. Jadi enten wadah dileboni khomer, merongoten khomernya dibuak atau dipindah wadah. Kemudian wadah niki wau pada saat kosong niku sudah mengering, kemudian dimasuki khomer yang lain, tapi dalam kondisi belum disuceni, durung dibasuh. Niki hukumnya lam tadhur wa in takhallalat ba'da nakliha minhu fi ina'in akhar. Maka khomernya tidak menjadi suci sekalipun khomer itu menjadi cuka setelah dipindah menuju wadah yang lain. Niku apa yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Ziyad. Wa dalilu ala kaunil khamri khallan alhamudah fi ta'miha wa illam tujad nihayatul hamudah wa in qadhafat bizabat. Kemudian gimana cara kita mengetahui apakah cuka niku napa khomer itu berubah menjadi cuka atau tidak? Jawabannya pertanda atau tanda-tanda khomer itu berubah menjadi cuka adalah alhamudah fi ta'miha, rasanya menjadi kecut. Wa illam tujad nihayatul hamudah, sekalipun gak sampai kecut nemen, pokok ono kecute didik berarti dadi cuka. Wa in qadhafat bizabat, sekalipun khomernya itu masih mengeluarkan untuk si metu untuk ini ku tetap hukumnya dadi suci, pokok dadi cuka enten kecuti. Wa yadhuru jildun najisun bil mauti bin dibarin naqahu bihaitsu la ya'udu ilaihi natinun wala fasadun launuki ya filma. Kemudian melanjutkan masalah bangkai. Tadi dikatakan bahwa apapun yang ada di bangkai itu hukumnya sama dengan bangkai, artinya najis. Kemudian solusinya gimana? Umpama ono hewan kok kulitnya eman apa dibuang? Kulit daripada hewan yang menjadi bangkai, artinya kulitnya jadi najis, itu bisa menjadi suci dengan cara disamak. Disamak niku lek cara kaifiyah teng mriki mboten enten. Lek cara kaifiyah teng Fathul Qorib niku kotoran-kotoran yang ada di kulit itu dikosoki dhisik, dibersihni dhisik, tapi mboten damel sabun, damel syai'in khirif, memakai hal-hal yang sifatnya niku sepet, contoh kayak teleke doro. Ini dibersihkan kayak teleke doro sampai bersih. Tujuannya nopo? La ya'udu ilaihi natinun wala fasadun launuki afilma, supaya awet. Jadi nanti seiring berjalannya waktu niki gak mungkin dadi basin, gak mungkin suwek, gak mungkin yang lain-lain. Karena apa? Karena sudah dibersihkan dari kotoran-kotoran apa-apa yang nempel kepada kulit. Karena memang yang menjadikan kulit itu cepat rusak, cepat basin itu kotoran nih. Sehingga di sini cara kita mensucikan kulit yang dihukumi najis karena mati dengan cara disamak yang sampai membersihkan kulit itu dan sampai taraf manakala kulit itu dimasukkan di dalam air masih suwe yo gak sampai ambu yo gak sampai rusak. Pun wakakal bin wakhinzirin sak menten mbok menawi saking rencang-rencang kurang musyawirin
wonten sing badhe tanglet utawi kirang sepakat nyumanggaaken. Tes. Nyuwun sewu, badhe tanglet. Tadi menurut Imam Qofal dijelaskan bahwa lalat itu tidak najis karena tidak memiliki darah yang mengalir. Apakah beliau ini juga menghukumi halal untuk dimakan karena itu suci, dan juga juga bisa dikiaskan dengan hewan lain yang juga tidak memiliki darah, mengenai kehalalan hewan yang tidak memiliki darah? Apakah karena suci otomatis bisa halal dimakan atau gimana? Matur nuwun. Berarti niki ngejar mengenai permasalahan kalau memang tadi disebutkan dalam kitab Fathul Mu'innya, kalau versi kalangan Syafi'iyah yaitu Imam Qofal mengatakan bahwa yang namanya lalat itu suci karena li adamidam al muta'affin, tidak ada darah yang mengalir. Ini ada pertanyaan, lalu apakah nanti kita boleh memakan sing jenenge lalat? Toh semisal ya di kiasne malih teng liyane semisal nyamuk pisan ngoten semisal. Apakah kalau kita mengikuti pendapatnya Imam Qofal ini, apakah berarti nanti diperbolehkan untuk memakan? Nggih, kalau jawab ngeten. Untuk sementara ini ibarat yang ada tengriki mengatakan bahwa kalau kaidah yang ada di dalam madhab Syafi'iyah, tidak semua perkara yang suci itu berarti langsung boleh untuk dimakan, kan ngoten. Maka tengriku ada beberapa peraturan yang salah satunya adalah ketika memang teng Syafi'iyah niku ada persyaratan halal itu ketika memang tidak istighdar, tidak dianggap menjijikkan. Sehingga kalau kita raba daripada pendapat yang ada kalangan Syafi'iyah niki kira-kira lalat itu dianggap menjijikkan atau tidak. Itu yang pertama. Niki maksudnya masih meraba-raba rien ya, masih meraba-raba rien. Karena begini, kalau nanti kita seperti yang dikatakan di dalam kitab Fathul Mu'in dan juga i'anahnya, bahwa awalnya pendapatnya Imam Qofal ini sama dengan kalangan Malikiyah dan juga Hanafiyah. Kalau peraturan masalah makanan di dalam Hanafiyah niku sangat longgar sekali, termasuk hasyaratil ardi. Bahasane ngoten, hasyaratil ardi menurut kalangan Malikiyah niku halal. Cuma kalau dari kalangan Syafi'iyah niku sekalipun dikatakan tengriku suci menurut Imam Qofal, itu masih belum ada keterangan yang shareh yang mengatakan bahwa lalat itu boleh untuk dimakan. Karena dalam keterangan Syafi'iyah niku
cuma menghalalkan 2 bangkai mawon. Bangkai napa niku jenenge? Napa? Jarad kali samak. Niku di dalam kalangan Syafi'iyah. Tapi kalau di dalam kalangan Malikiyah nyuwun sewu, karena ini juga kejadian nggih. Jenengan semerap laron nggih. Laron itu di kebanyakan tempat niku didadekke peyek. Niki kula mireng-mireng cerita kados ngoten, tapi lek kula piyambak mboten nate nyoba sian. Jarine wong-wong sing nate nyoba tirose nggih eco tirose. Tirose lho nggih. Artinya begini. Kalau yang kita temukan di kalangan Syafi'iyah masih belum ada ibarat yang sharih yang mengatakan, sekalipun Imam Qafal cuma mengatakan sekedar suci ngoten mawon. Untuk masalah dimakan atau tidaknya klub sendiri masih belum berani. Tapi kalau dari kalangan Malikiyahnya sendiri ini sering dibahas. Laler ini kan sama lah kali sing jenenge laron. Termasuk napa namine barang-barang atau maitah lah andaikan seperti itu nggih. Niku dihukumi suci karena li adamidam al muta'affin. Cuma ada beberapa aturan yang ada di dalam kalangan Malikiyah yang mengatakan sekalipun laron semisal nggih, sekalipun laron itu boleh dimakan di dalam kalangan Malikiyah. Harus ada penyembelihan sesuai dengan penyembelihannya hewan itu sendiri. Terus contoh semisal nek laron niku cara penyembelihannya biasanya bawah lampu niku paringi sing banyu. Berdhewe biasanya make. Ada beberapa peraturan yang seperti itu dalam kalangan Malikiyah. Terus menawi kula simpulaken, kalau dari pendapat Syafi'iyah terkhusus Imam Qafal yang mengatakan suci, saya sendiri masih berani untuk mengatakan sing laler dan misalnya itu boleh untuk makan. Tapi kalau kita kembali kepada madhab lain seperti madhabnya Imam Malik, laron dan misalnya katakan bahwa memang boleh untuk makan dengan beberapa syarat yang ini kalau wawasakan ngeriki disebutakan halal kan Syafi'i Hanafi. Nggih. Teng mriki dingindikaken Al-Malikiyah teng kitab punapa niki jenenge Al-Fiqhu ala Madzhabil Arba'ah. Teng mriki disebutaken Al-Malikiyah la nizaa indahum fi tahrimi kulli ma yadurru fala yajuzu aklul hasyarat adarrah qaulan wahidan. Amma idza tada qaumun aklaha walam tadurruhum nggih wa qabilathum anfusuhum fal masyhur indahum la tahrum. Nggih, teng mriki dingindikaken ngoten. Terus teng mriki dingindikaken wa misluhu sairul hasyarat. Terus teng mriki disebutaken cuma ada beberapa persyaratan sing terakhir niki lho. Wa alal qaul al masyhur min hilliha fala tahillu idza qasadat atau idza kusidat tazkiyatuha. Wa tazkiyatuha fi'lu ma yumituha bin nari au bil ma'i asakhini au bil asnani au ghairi dzalika kama taqaddama. Teng mriki dingindikaken seperti itu. Terus ketika kok semisal hasyaratil ardi niku termasuk dalam Malikiyah pun niku kalau berbahaya memang memang sepakat tidak boleh. Tapi kalau tidak berbahaya niku mengatakan bahwa ketika kok segolongan kaum itu biasa untuk memakan dan mereka menerima, artinya tidak merasa jijik.
bahasanya ngoten. Maka boleh halal, namun halalnya pun itu harus dengan menyembelih sesuai dengan hewannya itu tadi, dengan cara di napa jenenge diraket semisal, utawa diparingi banyu teng ngisore ngoten semisal niku ngoten. Ngapunten, mengenai pengkiasan Imam Kofal terhadap hewan lain yang tidak mempunyai darah kayak cicak gitu juga termasuk ya. Berarti bisa dikiaskan ke hewan-hewan lain yang tidak memiliki darah yang mengalir. Imam Kofal suci, oke. Oke, betul nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apunten tadi kulo telat tadi agak gitu Pak. Nama Khonevi minta penjelasan mawon tadi kulo telat tadi bisa diulangi lagi sedikit mawon ya. Minta penjelasan masalah ma'ek khamrin di ma'ek bebas kamu kawal kamu sekiri ay solihil iskari qad khalat al qadharatu minal muskiri ma'in ka khamrin wa hiya mutakhadatu minal inati wa bitin wa huwal mutakhadatu min ghairi. Itu minta penjelasan kepada Bapak Muhayyin. Matur suwun, itu saja sing sakit kula sampaikan. Sampun nggih, pireng. Mulai suara nih Bang. Nggih, terima kasih. Iki nyuwun penjelasan keranten telat mungkin niki wae. Wa kamuskirin ay salihin lil iskar fadakhalat al qatrah minal muskir. Ma'iin ka khamrin wa ya al muttakhadhah minal inab. Wa nabidhin wa huwa al muttakhad min ghairihi. Wa kharaja bil ma'i nahwul banji wal hashish. Termasuk najis adalah hal-hal yang memabukkan. Artinya hal-hal yang memabukkan itu soleh lil iskar. Hal-hal yang sepatutnya, semestinya memabukkan. Dikatakan seperti itu supaya memasukkan khomer sekalipun satu tetes. Satu tetes kan boten mendemi, tapi umpama akeh kan sya'nune itu mendemi. Ma'iin, hal-hal yang memabukkan yang dihukumi najis itu yang sifatnya cair, benda cair. Contoh homer itu yang terbuat dari anggur, ataupun nabit yang terbuat dari selain anggur. Sehingga kharaja bil ma'e nahwul banji wal hashish. Karena yang dihukumi najis itu yang memabukkan, yang sifatnya itu cair, maka mengecualikan hal-hal yang memabukkan tapi tidak cair. Niku hukumnya mboten najis. Sabu, nah ini boten cair, ya memabukkan memang tapi boten cair, sehingga hukumnya tidak termasuk dalam muskir ma'ik yang dihukumi najis. Oke, monggo. Sekal. Kemudian agak melanjut sedikit. Misalnya kalau kita itu minum hal-hal yang mabuk meskipun sedikit atau banyak, itu apakah tetap dikatakan muskir gitu? Sedikit banyak tetap dikatakan muskir itu ya? Atau batal mabuk? Nggih, terus makanya tadi kan begini. Dalam Fathul Mu'in itu bahasa muskir itu tidak langsung dilanjutkan, tapi ditafsiri soleh lil iskar. Hal yang memabukkan itu artinya hal yang semestinya secara bawaan itu memabukkan.
Ini supaya memasukkan apa? Titik. Alah titik gak mabuk, gak dosa, paling gak haram, paling gak najis, tetep mawon. Karena secara syaknunya, secara bawaannya itu memang muskir. Boten saged umpama ana wong juwaduk entek 3 botol gak mabuk, ya tetep haram. Karena memang melihat bendanya itu sholih lil iskar. Makanya ditafsiri sholih lil iskar itu untuk memasukkan kasus-kasus semacam itu. Satu lagi Gus, satu lagi. Betul, saya terima itu. Memang sedikit banyak tetap dikatakan haram. Ada lagi. Andai kata kita itu minum hal yang tidak hal yang halal ya. Contohnya kita tapi bukan. Misalnya kita minum 1 gluk 1 galon, tapi mabuk. Bisa jadi kan ini suatu hal yang realita yang tidak bisa dipungkiri atau tidak dihanati. Apakah hal itu bisa memabukkan? Nanti 1 minum galon tapi mabuk. Haram atau tidak? Betul Gus ya, ngoten nih. Maksudnya ngoten nih. Mabuk cinta paling itu ya. Mabuk cinta itu ya. Napa nih? Pertanyaannya ya napa nih maksudnya? Latihannya halal, tetapi karena minumnya melebihi dosis, malah jadi mabuk, mabuk kepayang, mabuk cinta, mabuk darat. Ngoten niki lho. Niki nopo terkategorikan termasuk ya haram sebagaimana kulumain muskirin itu tadi. Lek ngoten niku ceritane kan suwe-suwe numpak bis mabuk haram mangke malah. Bahaya niku mangke. Kalau kita menjelaskan, artinya karena memang melihat barangnya ngoten lho maksudnya. Apa dah? Ngeten. Untuk Sa'il, maksud saya begini. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeten. Mulai dari tadi, jadi yang saya dengar walaupun saya agak telat gitu ya. Jadi ketika homer itu homer tok. Jadi maksud saya perlu diperjelas yang menyebabkan homer itu mabuk. Sepengetahuan saya itu alkoholnya. Oh, menurut istiqro saya, jadi homer itu kan yang menyebabkan mabuk itu kan alkoholnya. Jadi apakah lebih baiknya jadi yang kita katakan misalnya itu homer itu apakah bisa itu langsung di poin langsung alkohol gitu. Jadi kalau homer itu kita itu masih bahasanya itu masih samar-samar. Mana yang dikatakan homer? Kalau di Indonesia homer nggak ada, yang ada ya tikwela, Ellen, topi miring lah. Itu kan maksud saya yang menyebabkan dari itu semua karena tingkat alkoholnya yang tinggi. Jadi maksud saya ketika itu yang menjadi penyebabnya itu adalah alkohol, sedangkan kita tahu dalam ilmu medis untuk pencampuran dari semua alat yang obat-obat itu kalau tidak ada campuran dari alkohol itu tidak bisa mencampur dengan sempurna. Jadi harus dicampuri dengan alkohol. Gitu. Jadi apakah ketika itu seperti katanya tadi 1 tetes itu juga termasuk najis, berarti kalau obat-obat itu yang kimia itu karena katalisnya bahasanya dalam kimia katalisnya itu menggunakan alkohol, apakah itu semua obat bisa dihukumi najis begitu? Ya, yang kemarin marak itu kan hand sanitizer, itu kan alkohol itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Pertama ngeten, ini sudah sering niki kula simpulkan dulu pertanyaan dari Sa'il niki wong ya. Jadi dari Sa'il ini beliau niki ingin lebih menyimpulkan bahwa sebenarnya dalam khomer itu yang membuat haram itu adalah alkoholnya.
Kan seperti itu ya. Maka sebenarnya dalam hal ini juga sering dibasul masailkan. Nyuwun sewu lek jenengan semerap niku sing jenenge tape. Tape niku kadar alkoholnya niku melebihi daripada kadar alkohol yang ada pada minuman keras. Lalu apakah gara-gara ada kadar alkohol yang ada di dalam tape akhirnya tape menjadi haram? Maksud saya tape sak keronjong apa tape sak batang, Pak, gitu. Nggih. Teng basul masail niki kula sebutaken ngeten. Artinya begini, mangke kula simpulaken masalah hukumnya. Pertama, masalah hukum alkohol itu sendiri. Para ulama muasirin itu khilaf. Apakah alkohol ini termasuk madatin summiyatin atau cara bahasane termasuk racun, ataukah termasuk madatin yang sifatnya niku membuat iskariyah, yang membuat mabuk. Artinya begini, kalau alkohol itu menurut sebagian ulama dianggap sebagai madatin summiyah atau istilahnya zat yang sifatnya untuk meracun, maka tidak ada hukum iskar di dalamnya, sehingga tidak bisa dihukumi sebagai najis. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak juga daripada para ulama niku mengatakan bahwa sing jenenge alkohol niku memang termasuk maddah iskariyah, atau bahan yang membuat atau komposisi yang membuat sebuah hal itu membuat mabuk. Maka kalau seperti itu hukumnya memang haram dan juga hukumnya najis. Sepakat seperti yang dikatakan oleh Sa'il. Tapi sekali lagi yang perlu digarisbawahi adalah bukan murni hanya kandungan alkoholnya saja, tapi tidak lupa dengan iskariyahnya. Coba niki kalau kosakan teng hasil bahsune dados biyen niki teng kloso nate bahsu membahas mengenai tentang permasalahan tape niku wow, yang mana memang telah diadakan yang namanya riset penelitian pada tape. Ternyata kandungan alkoholnya lebih tinggi daripada minuman keras sekelas bir dan juga win. Tape ketan, disebutkan, tape ketan kadar alkoholnya niku 14% sampai 17%. Tape singkong kadar alkoholnya niku mencapai 13 sampai 14%. Sedangkan cuma bir niku cuma 3% mawon. Kemudian wen tengriki disebutakan cuma 7 sampai 14. Brandy 33%. Dados tengriki dikatakan bahwa sing jenenge tape niku mengandung alkoholnya juga lumayan besar sampai 14 atau 17%. Maka ini menjadi sebuah permasalahan di basul masail kala itu. Apakah kalau seperti itu sing jenenge tape ketan atau tape singkong dadi haram gara-gara mengandung alkohol? Ngeten maksud saya. Mungkin itu bisa dilarikan ke begini, karena tape itu bentuknya enggak cair gitu, Pak. Tuh. Sedangkan yang lain itu cair. Nah, gitu maksud saya. Cair atau tidak niku nanti mengenai perihal hukum najis atau tidaknya. Lah nggih, maksud saya gini. Mengkonsumsi semuanya haram. Saya kembali ke homer tadi. Homer itu contoh tikwela atau topi miring. Kan homer ya. Sepakat napa mboten? Sepakat kan nggih? Sepakat kalau itu homer nggih. Nah, berarti satu tetes dari topi miring itu kan najis. Nggih, sedangkan padahal di situ tirasin jenengan alkoholnya sedikit. Sedangkan menurut penelitian yang menyebabkan topi miring itu memabukkan ya karena alkoholnya. Karena topi miring itu juga ada campuran airnya gitu, Pak. Nggak murni. Ya, makanya saya perlu kejelasan homer itu yang mana?
Jadi kan nggak jelas selama ini homer pokoknya cair memabukkan homer kan gitu. Padahal ada hal yang menyebabkan homer itu memabukkan kan gitu. Oke, kalau jawab ngeten. Ah, Long Island ya. Ah, Long Island. Itu juga ada airnya, H2O bahasanya gitu. Hah? Alkohol, hahaha. Nggih, mboten. Wau kula cuma ingin menanggapi dari pertanyaannya Sail yang mengatakan bahwa kalau Homer itu sebenarnya yang paling menyebabkan napa niku jenenge haram itu dari segi alkoholnya untuk lebih mudah diaplikasikan di Indonesia kan ngoten. Lah makanya tadi saya sampaikan kalau jenengan langsung menyimpulkan bahwa sing garai haram niku cuma dari segi murni alkoholnya, kita tidak sepakat. Nggak sepakatnya dari mana Pak itu? Tidak sepakatnya nggih gara-gara niku wau. Karena sing jenenge alkohol itu bukan hanya sifatnya belum mesti langsung dianggap iskar. Contohnya gini wow nang tapi ketan. Nggih, sing ngeten, ketan itu karena bukan cair gitu loh maksudnya Pak. Jadi Homer dulu. Homer itu asalnya dari mana? Dari anggur, nggih, nggih ta? Kalau di Arab. Lah, ternyata diteliti itu kan ada mengandung alkohol. Jadi biang keroknya itu kan alkohol, gitu Pak. Kalau nggak setuju, berarti apa yang menyebabkan itu mabuk? Karena bahasa Homer itu masih umum Pak. Mana yang namanya Homer itu? Kan nggak jelas itu. Karena merek di Indonesia nggak ada yang merek Homer, nggak ada yang beli. Lek tikwe lah wake sing tuku. Lah ya. Orang tua ya. Lah kalau langsung merek Homer ya langsung di demo. Bismillahirrahmanirrahim. Niki ngelanjutaken pembahasan Homer. Lek kula ngenten, Pak, bahwa berangkatnya Homer itu berhukum haram itu nanti bukan kok karena ada iskarnya. Tapi pertama kita harus tahu nasus syariatnya terlebih dahulu. Contoh katakan nanti khinzir. Khinzir itu haram. Apakah haramnya babi ini babi? Apakah haramnya itu karena nanti ada beberapa kuman, beberapa cacing pita atau yang lain? Bukan, itu hanya hikmahnya saja. Itu hanya hikmahnya saja. Bahwa nanti berangkat di qawaid fikhinya, kalau setahu saya niku al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman lali hikmatihi. Boten keranten hikmahe. Tapi bimujarodil illah bahwa ada nasus syarek berupa keharaman untuk meminum homer, bagaimanapun dihasilkan dari apa niku, pertama menurut kula keharamannya dari situ. Yang nomor dua, saya minta pendapat dari pemateri yang di tengah, Ustadz Sinten, Kang Sinten, Cak Sinten, bareng asma Kang Faiz. Ngenten Kang, kula wau kirang sepakat tentang akludud. Bismillahirrahmanirrahim. Permasalahan ini dulu mau, jangan yang lainnya. Oh, selesaikan dulu. Iya, selesai. Gini wau
fihi syiddatun mutor ribatun, nggih, haruma syurbuhu, perkara-perkara yang memang sudah memiliki minuman tersebut memiliki kekuatan yang menyebabkan seseorang itu memang benar-benar ngefly, gliyeng. Niku ngoten. Sehingga kalau tidak ada kekuatan syiddatun mutarribatun, maka langsung sama sekali dianggap tidak khomer. Keranten ngeten. Di ibarat selanjutnya di dalam kitab Al-Hawi lil Imam Al-Mawardi, beliau niku ngendikaken ngeten. Innal khomro summiya khomron li ahadi wajhaini imma li annahu khomirul akli ayyuhottahu. Langsung mawon ila angkol tengeriki wonten pembagiane mengenai permasalahan yang tengeriku niku pada zaman dahulu ada istilah nabit. Lek biyen niku kan khomer niku kebanyakan terbuat dari sing jenenge peresan anggur. Kemudian setelah itu ada beberapa minuman yang dianggap memabukkan yang dibuat daripada yang namanya tamer atau kurma atau dikenal dengan istilah nabit. Ternyata nabit pun tidak semuanya dihukumi haram. Karena nopo tengriki dingendikaken wa amman nabidu fakismani. Minuman yang terbuat daripada nabit yang terbuat daripada tamer napa bahasane? Kurma niku ada kalanya yang muskirun wa ghairu, ada kalanya yang dianggap memabukkan, ada kalanya yang dianggap tidak memabukkan. Fal muskiru najisun indana wa inda jumhuril ulama wa syurbuhu haramun walahu hukmul khomri fit tanjisi wa tahrimi wa wujubil haddi. Langsung ila angkol tengeriki disebutaken sing nomor 2. Wa ammal kismu asani minan nabit niki sekaligus untuk dijadikan sebuah dalil bahwa sing jenenge kados legen, marengeten kados tua. Niki seperti ingkang dados keputusan teng fikih napa namanya teng peloson niku dikatakan memang boten dihukumi haram karena niku dianggap tidak muskir. Wa amman nabidu wa amal kismu asani minan nabit fahuwa malam yashtadda. Niki nggih, malam yashtadda. Ya cara bahasane cara nggarai gliyeng ngoten boten nemen. Malam yashtadda. Walam yasir muskiron. Walam yasir muskiron, gak sampai membuat seseorang itu benar-benar mabuk. Maka kalau seperti itu wadzalika kalma alladzi wudi'a fihi habbatu tamrin au zabidin au mishmisin au asalin. Terus seperti air yang di dalamnya itu dikasih sing jenenge napa kurma ataupun di dalamnya dikasih sing jenenge mishmis, nggih, ataupun semisalnya fasara khulwan wa hadzal kismu tahirun bil ijma'i ya juzu syurbuhu wa bai'u. Pun terakhir niki ditegaskan di dalam kitab Al-Manhaj Al-Fiqhul Manhaji. Beliau niku secara soreh dawuh ngeten. Fakhtilaful asma'i la yukhriju al-muskirati an hukmil khamri wa huwa at-tahrim li annal makna al-musabbib li tahrimil khamri innama huwa wasfun bil iskari fiha bi ijma'il muslimin fawajaba ayyashtarika ma'aha fit tahrim kullul ashribati al muskirati ayyan kana asluha duna ayyi tafrikin. Terus perbedaan makna itu tidak bisa, perbedaan nama ya. Perbedaan nama itu tidak bisa menyebabkan yang namanya perbedaan hukum. Terus kayak jenenge wawin ataupun yang semisalnya ini tetap hukumnya haram. Yang jelas
yang perlu disimpulkan adalah satu dari ibarat-ibarat ingkang sampun kula waca wau, adalah setiap minuman yang di dalamnya itu terdapat syiddatun mutarribatun, ada kekuatan yang membuat seseorang suatu minuman itu benar-benar menjadi memabukkan. Sehingga tadi sudah jelas, saya tadi sepakat yang di dalam kitab Al-Majmu' dan juga Al-Hawinya, kalau nabid itu kalau tidak benar-benar membuat mabuk itu tidak dihukumi haram. Terus kayak dini legen, terus marangan tua dan juga semisalnya niku tidak dihukumi sebagai minuman yang haram dan juga tidak najis. Tentunya niku. Pripun nggih, monggo. Apa? Memabukkan. Oke. Lah nggih, mulakna niku wau, kalau jenengan langsung menyimpulkan bahwa napa namanya zat alkoholnya yang menyebabkan haram. Nah iya, itu tadi kan sudah disebutkan bahwasannya contoh perkara yang memang mengandung etanol sekitar 14 sekian persen, itu kan contohnya pada tape, pada badek dan kawan-kawan, itu kan tidak memabukkan. Tidak ada pengalaman dari kita mangan tape sak piring kira-kira langsung mabuk, kan seperti itu. Siddatun mutoribatun. Jadi Jadi kalau alkoholnya tetap menurut saya itu karena biang keroknya ya masuk ke situ. Cuman kenapa tape itu tidak karena nggak cair kan gitu. Sedangkan tikwela yang di situ juga mengandung Long Island ya itu karena itu cair akhirnya dihukumi seperti itu, sama-sama memabukkan. Sama dengan seperti ganja atau kecubung tadi, walaupun dia memabukkan tapi bukan hal cair, kan tidak dihukumi najis kan ngoten. Poinnya pertanyaannya apa? Nah, maksud saya dari sini mulai dari kemarin itu mulai dari tadi kan itu homer to. Artinya homer itu kalau di Indonesia kan nggak jelas. Artinya minuman yang memabukkan, minuman yang kalau misalnya apakah bisa itu disimpulkan begini, semua minuman yang mengandung alkohol yang tingkat alkoholnya itu tinggi yang akhirnya bisa memabukkan itu baru dikatakan haram atau najis. Lah itu baru bisa di semua negara bisa. Lah kalau hanya homer gitu saja ya di sini nggak ada homer Gus. Loh iya kan ngoten. Pun niki terlalu lama nggih. Niki pertanyaan kula teng Sail mawon. Adakah satu ibarat atau penelitian yang menyatakan bahwa jelas-jelas bahwa homer itu yang menyebabkan mabuk adalah alkoholnya? Iya, ada. Silakan dibaca. Oh, gini maksud Lah nggih. maksud saya begini. Kalau nggak ada saya kasih. Hampir gini. Saya ini kita kandani. Sebentar kandenan Gus. Ngeten. Insya Allah semua teman-teman alladzina amanu ini tahu bahwa biang keroknya itu alkohol Gus. Cuman kita itu kalau disuruh sekarang ya nggak ada. Insya Allah begitu ya biang keroknya memang. Dan jenengan pun juga tahu kan gitu. Niki kula waosaken nggih. Iya. Pertama, ini ada dua ibarat yang nadanya bertolak belakang. Jenengan sak kersa iman sing pundi nyumanggaken. Yang pertama, niki tengene kitab Majmu' Warrasaili Ibnu Utsaimin. Semerap nggih. Sinten sing aran semerap nggih? Iki jelas.
Kalau saken persis kali omongan Cak Badrus. Lho nggih saestu. Tenggene mriki tenggene kitab Majmu' War-Rasaili Ibnu Utsaimin halaman 188. Wa su'ila fadilatuhu an hukmi isti'malis sawail alkoholiyah li agradit tiba'ah war rusum wal kharaid wal mukhtabarat al ilmiyah. Fa ajaba bi qauli minal maklum anna maddata alkohol tustakhraju ghaliban minal khashab wa juduril qasab ila akhirih. Kemudian wa huwa alkohol ini lawis tu'mila mufrada lakana qatilan au dharon au musabbiban lil ahad. Alkohol iku lek diombe jen iso mati wong. Lah ini pertama nggih. Lajeng terusane lakinnahu idza khulita bi ghairi binisbatin muayyanah ja'ala dzalikal makhlut muskiran. Manakala alkohol itu dimasukkan di dalam satu hal yang lain dengan kadar tertentu, maka akan menjadikan minuman itu atau benda itu menjadi memabukkan. Niki persis omongan jenengan. Niki jenengan percaya mboten napa-napa, tapi kula luwih percaya ibarat setunggale. Lah niki kula saged. Niki tenggene hawil kabir. Bahasane ngeten. Tenggene hawil kabir faslun fa idza sabata tahrimul khamri binassil kitabi was sunnah fayahrumu qaliluha wa katsiruha ma'an sirfan wa mamzujatan. Baik itu murni maupun campuran. Pun nggih awale ngoten. Kemudian alasannya lima ruya anin nabi annahu qol hurrimat al khamru bi'ainiha. Khamr itu diharamkan bukan bisa babi alkohol, boten. Bisa babi ainil khamri hurrimat al khamru. Ya karena memang zatiyah khamr itu sendirilah diharamkan khamr. Kemudian dilanjutkan qalu walaysat al mamzujah bi ainiha falam yatawajjah ilaiha at-tahrim. Sama sekali tidak bisa kita sandarkan hukum keharaman itu karena faktor mamzujahnya. Karena faktor hal yang dicampurkan di dalamnya. Karena dawuh Kanjeng Nabi hurrimat al khamru bi ainiha. Sakerso jenengan iman Kanjeng Nabi napa iman Utsaimin ngoten mawon. Niki terakhir kudan. Nyuma nggak akan mbok menawi Cak Badrus gak ada ibarat itu nggih monggo. Yang jelas ibarat yang saya temukan khamr itu baik sirfan au mamzujan itu hukumnya haram. Artinya kalau Cak Badrus memvonis itu karena faktor campuran-campuran, nyatanya ketika murni pun murni peresan anggur tanpa ada masukan alkohol koyo ngumbian sing disebutaken Cak Badrus wow. Memang murni kandungannya anggur itu pun juga haram. Itu bukti bahwa dawuh Kanjeng Nabi hurrimat al khamru bi ainiha. Benten kali dawuh Utsaimin wau. Lek Utsaimin wau jelas ngomong sing gare muskir niku alkohol. Sami kali murid Utsaimin niki. Lari. Ini mangga akeh. Das pun disaile niki. Mbok menawi gak ada ibarat nyuma gak agen. Niki Mubayyin tidak menolak ibarat ataupun pertanyaan, tapi mempersingkat waktu pertanyaan lintu mawon selagi menunggu nih. Nyuma gak akan lintu nih. Ini Gus, nun sewu. Jadi boten. Jadi ngerot yang kedua tadi itu. Jadi dari yang kedua, kalau peresan anggur itu kan nun sewu, kalau gak salah pemahaman saya itu kan haram, ngoten ta Gus? Ngoten haram ta? Haram peresan anggur. Ah, ngoten. Lah, di dalam peresan anggur itu Gus, itu memang mulai sejak awal itu ya mengandung alkohol itu Gus. Itu nggak bisa dipungkiri lagi itu. Jadi peresan anggur itu hanya proses, kandungan yang di dalamnya itu ada alkoholnya Gus. Ngoten maksud saya. Jadi ya tetap saja biang keroknya ya alkohol. Niki terakhir nggih. Niki terakhir. Kalau memang Sail bisa menjawab, monggo, tapi lek mboten Sail lintune mawon. Maksud kula sejak awal sebenarnya omongan-omongan dari tadi selalu mengandung alkohol niku latar belakangnya Sail piyambak. Ini juga nggak ada penelitian, juga nggak ada ibarat yang menyatakan.
Sementara yang saya temukan terutama di kitab-kitab klasik, di kitab-kitab kontemporer juga saya cek semuanya nggih, memang sisi keharamannya bi'ainiha. Terus kalau memang saya ingin melanjutkan pertanyaannya dengan dalih memang anggur itu sejak awal duweni kandungan alkohol, gini mah nggak akan kalau memang ada ibaratnya. Karena kalau kita membahas kandungan alkohol, tapi juga nggak kalah ngoten loh. Bahkan itu penelitiannya jelas dengan Basul Masail lebih tinggi. Tapi kenyataannya juga tidak haram. Loh, tapi nah, lagi, tapi lagi, tapi itu kan nggak maek itu, Gus. Jawab. Lah, urusan cair, maek dan jamit itu tidak membahas urusan keharaman dan juga kehalalan. Jenengan tingali tenggene Fathul Mu'in itu sama sekali tidak menyentuh pembahasan itu. Urusan wa kharaja bil ma'i ghairuhu kal banji wal hasyish itu hanya membahas toharotan wa najasatan. Pundi wonten sing bahas masalah halal haram. Napa teng i'anah menyebutaken? Napa ibarat lintu nyuma enggak akan sail. Tapi kalau enggak ada jelas semua sepakat itu membahas suci najis, tidak membahas halal haram. Kalau untuk masalah halal haram itu selama memang muskir positif hukumnya haram. Niki dos pundi sail, memang enggak akan. Kalau sudah enggak ada nggih, memang enggak akan sail lintune niki jame nggih wayahe gantian punah. Monggo lintune. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ibarat wayahilu aklu dudi makulin ma'ahu, itu tadi sedengar saya niku jenengan dereng bahas niku cak kosdunya. Apakah nanti dia itu tahu bahwa di dalam apel ada dutnya sehingga memang dia itu kosduna untuk makan sate niku wau. Ini kalau awali hukum memakan adut teng mausu'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-far'u al-awwalu. Kitabnya apa jenenge? Al-mausu'ah. Apa? Al-mausu'ah al-fiqhiyah al-Qur'aniyah. Nggih. Yahrumu aklud dudi wa huwa madhabul jumhur minal Hanafiyah wa Syafi'iyah wal Hanabila. Al-adillah awalan minal kitab qaulillahi ta'ala hurimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairiha ila akhirih. Wajhudilala annahu qad sahha al-burhanu ala anna zakata fil makdur alaih la takunu ila fil halak awis sadr. Fama lam yukdar fihi ala zakatin fala sabila ila aklihi. Sehingga fahuwa haramun limtinai aklihi illa maitatan ingkang ghaira mudzakkan. Niku berangkate teng aklud dutrin. Kemudian kalau di ibarat mu'innya ketika menegaskan wayahilu akludu dimakulin itu tadi kan belum menyinggung kosdu dari orang yang memakan. Semisal salak niku wonten sete. Dan yang akan memakan itu tahu kalau setnya itu ada di situ. Maka apakah nanti makan setnya itu berhukum halal napa mboten kan dereng sing. Sehingga kan kemungkinan masih bisa untuk dihilangkan ataupun yang lain. Sampun nyuwun. Oke, terima kasih. Niki sebenarnya pembahasannya kalau di Fathul Mu'in sudah sering terulang-ulang ya. Dados memakan suatu hal yang nanti tercampur dengan bangkai. Contoh sing sering jenengan lek mangan sego biasane ana sing jenenge tumone. Tumone sego niku bangkai napa mboten? Bangkai. Lah niku kalau kita disuruh milih siji-siji, bangkai niku dianggap semisal haram terus marang nganten napa iki jenenge najis pisan. Waduh gak sida mangan sego niku. Keluwen. Oh nggih menawi niki Pak Sail badene milih setunggal-setunggal tumone sego mboten napa-napa monggo. Maksud kula ngeten, sebenarnya konsep yang dibaca dengan mausu'ah dengan kitab Fathul Mu'in sama sekali tidak bertentangan. Karena di dalam
kitab syarahnya Fathul Mu'in, salah satunya ini yang saya bawa ini Tarsihul Mustafidin, niku juga mengatakan bahwa qauluhu dudi ma'kulin ay kadudil fawakihi wal jubni wal khalli wa nahwiya qauluhu ma'ahu ay la wahdahu li usri tamyizihi. Semuanya sepakat kalau mangan dewe sampean semisal ono tumone sego sampean jogok siji sampean mangan ngeten. Lah nek ngoten niku memang tidak diperbolehkan. Kalau sendiri dutnya sendiri dimakan haram. Tapi kalau bareng sama apelnya semisal, bareng sama segone niku semisal, maka diperbolehkan karena alasannya adalah usri tamyiz. Sulit untuk sampean niku milih siji-siji gak sida mangan jebusane. Ngoten nggih, kecuali wau kata sing dawuh Cak Batur, kecuali jenengan purun milih siji-siji tumone niku wau monggo. Artinya ibarat yang jenengan baca wau sama sekali tidak bertentangan. Ngoten lho. Jadi tidak membahas mengenai tentang permasalahan qasdu atau tidak, tapi langsung melihat terhadap masailnya. Karena pembahasan kita ini sudah masuk pada konteks usri tamyiz, sulit untuk dipisah, sulit untuk dibedakan. Bahkan tadi kan sudah disepakati lawah dahu. Kalau dutnya saja sendiri, ya semuanya sepakat nggak boleh. Aten. Pun monggo sing lintune apa sampun cekap? Niki napa niki? Perpanjangan dari napa niki? Sing lintune riyin terus. Monggo. Nggih. Monggo. Sing lintune monggo. Niki banyak asli pertanyaan dalam bab sing sedang kita bahas niki. Terutama niki wau nggih, sambil sing tanya. Terutama niki juga yang ada dalam kitab Fathul Mu'in ini tadi juga merupakan sebuah solusi bagi kita ketika kita menemukan sing jenenge tasbih yang terbuat dari bangkai. Seringkali kita niku menemukan sing jenenge tasbih yang terbuat dari tulangnya bangkai unta semisal. Tulangnya bangkai sapi semisal. Kalau kita mengikuti pendapat daripada kalangan Syafi'iyah mboten parang. Najis. Seperti itu nggih. Tapi tadi sudah disebutkan di dalam Fathul Mu'in teng mriki disebutaken khilafan li Abi Hanifah. Berbeda kalau pendapatnya Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa sungu sapi, sungu, kemudian tulang, kemudian apa wau jildu juga niku sekalipun dari maitah niku hukumnya tetap suci. Sehingga kita tidak perlu istilahnya gusar atau bingung atau istilahnya merasa enggak enak ketika ditemukan atau bahkan ada yang mengkabarkan bahwa sing jenenge tasbih yang terbuat dari tulang unta ini ternyata bangkai unta. Semisal kata senada, karena itu menurutnya Imam Abu Hanifah niku dihukumi suci. Otomatis kalau dihukumi suci juga boleh untuk dijual belikan. Pun itu salah satunya seperti itu. Karena memang niki sering permasalahan yang seperti ini sering ditanyakan. Monggo sing lintune menawi wonten sing badhe tanglet. Badhe tanglet setunggal. Monggo. Pada teks watat huru khomrun takhallalat binafsiha, yang mana khomer itu jadi suci karena ada perubahan. Tadi kan dijelaskan kalau nggak salah karena misalkan kecut, apakah itu memang mengarah pada rasanya saja perubahan atau juga memasukkan bau atau warna. Jadi apa cukup salah satu dari perubahan bisa menyebabkan suci atau bagaimana? Matur nuwun. Gini pertanyaan masalah khomer ingkang tadhuru intakhallalat binafsiha. Khomer itu dihukumi suci manakala berubah menjadi cuka dengan sendirinya tanpa sertaan benda lain. Kemudian tanda-tanda khomer itu menjadi cuka adalah alhamdulillah. Masalah rasa menjadi kecut. Sebenarnya urusan rasa ini apakah juga ada tanda lain mengenai warna maupun bau? Jawabannya mboten enten.
Untuk urusan khomer menjadi cuka itu murni tanda-tandanya adalah hamudoh, nggak ada yang lain. Terus lek kecut berarti jadi cuka. Selainnya nggak ada. Masalah bau, masalah warna nggak ada. Sekalipun baunya, warnanya tidak mengalami perubahan, pokok rasanya menjadi kecut berarti jadi cuka. Hukumnya suci. Begitupun sebaliknya. Umpama warnane ambune berubah tapi rasanya pancet kecut, tetap hukumnya najis karena itu statusnya masih khomer. Iku sementara mekaten. Monggo lintune. Menawi boten enten nggih lanjut pertanyaan ditu napa pripun dari akad. Harus sudah hilang. Walaupun masih bisa memabukkan. Ya otomatis kalau sudah menjadi cokak ya otomatis itu unsur memabukkannya sudah hilang kan ngoten. Jadi seperti itu. Secara otomatis seperti itu ya. Jadi malah saya muskil. Kalau ada minuman memabukkan, ya ini belum pernah mencoba ya. Minuman memabukkan itu kan ono mestine sing kira-kira rada kecut. Wonten mboten wow ya. Lah. Sing rada pengalaman loh. Sing sanding lawang loh. Ya apa rek? Ono tanda kira-kira minuman memabukkan sing rada kecut nih. Mahil apa Jibril? Apa sandingi sing kopian warna-warni iku? Ya, jadi saya menjadi muskil sendiri. Apa kira-kira saumpama minuman memabukkan iku kira-kira ya rasane iku ana sing rada kecut ngono iku lek saumpama indikasi berubahnya menjadi cokak itu cuma sekedar kecut tok iku ya apa? Ngoten. Kalau tidak ada indikator yang lain ngoten maksud kula ngoten. Aku malah muskil dhewe ini. Ngapunten Gus, niku teng lebete teng ana pun wonten. Wa inna mutahharat bitakhalluli anna illatan najasati wa tahrimi dalam. Oke. Wa inna mutahharat bitakhalluli li anna illatan najasati wa tahrimi al iskaru wa qad zala. Lah niku tadi tetap perubahan itu tidak hanya kecut tapi juga menghilangkan iskarnya. Ngoten. Terus niku nggih. Pertama nggih. Untuk urusan khomer menjadi cuka itu sifatnya menjadi kecut dan juga dalam tanda kutip otomatis zala al iskar, hilang sifat mabuknya. Sehingga kalau ingkang ditangletaken Gus Jajuk wau umpama ono omben-omben memabukkan sejak awal memang rasanya ada kecut, itu apakah itu dihukumi takhallalat binafsiha? Lek kula pribadi jawabannya mboten. Karena yang di sini dikatakan takhallalat binafsiha niku sing asale asirul inab, yang semestinya awalnya gak ono kecute. Lek ningali ini ibarat niku kan ngoten. Moro-moro dadi kecut Mas yo gak sampai nemen. Itu membuktikan bahwa mulanya gak ono kecute blas. Marang ngono ono kecute. Lek ket awal enten kecute niku wis jelas gak berubah. Artinya unsur iskarnya wutuh sih. Sehingga nggih mboten saged. Justru lek justru lek kula nggih minuman-minuman seperti itu apakah juga terpraktek bahasa takhallul itu apakah juga terpraktek dalam khomer-khomer sing sifatnya masa kini ngaten niku. Apakah juga terpraktek bahasa takhallul? Maksud kula takhallul sing kecut lho nggih. Kalau takhallul hilang iskarnya kan mungkin bisa. Tapi kalau takhallul kecut niku napa nggih ngoten maksud kula. Cuma enggak akan. Monggo, lindune. Sik wonten dereng. Monggo. Sahibul bait, sahibul bait. Azwaja. Azwaja. Monggo, monggo.
Awas, hati-hati. Alhamdulillah. Cek katut barokah Yai Badrus nih. Waduh laskar sakera mani ya. Seiring polemik tentang pengobatan memakai ganja, ya lagi viral saat ini, ya. Bahkan menjadi diskusi sampai ke level MUI, ya. Kemudian terjadi kemuskilan seiring bahkan termasuk obat yang saat ini mujarab, ya. Ganja itu hingga beberapa negara tidak lagi menjadi sebagai tanaman yang dilarang untuk ditanam secara bebas, bahkan kementerian tertentu di negeri kita pun melakukan pembudidayaan itu, dianjurkan malah. Nah itu kan kalau dengan kapasitas nopo jenenge dalil yang kita kenal bersama, kullu khamrin muskirun kullu muskirin khamrun, nah ngoten ya, kok rawahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Umar bin Khattab. Lah pertanyaannya, bagaimana sikap mubayyin wabil khusus, ya, musyawir dalam pandangan ini, dalam konteks musyawarah ini tentang ganja itu yang di kita pun belum clear bahwa itu adalah oke halal. MUI kemudian dipertanyakan apa tolak ukurnya dan sebagainya, bahkan kemudian akan muncul lagi gitu loh, sesuatu yang semestinya biasanya kemudian halal. Ini bukan kaitannya kullu apa bukan apa ya Allah, kullu bukan segala sesuatu yang membahayakan menjadi karena dibutuhkan menjadi boleh, bukan itu dalilnya, nggih. Tapi kapasitas fikih memandang dalam situasi normal, ngoten lho, tidak karena kullu makhduratin menjadi halal dan sebagainya, nggih. Monggo bagaimana menyikapi fenomena ganja itu sendiri yang saat ini menjadi polemik, ya, dalam pandangan malam hari ini. Siapa tahu malam hari ini bisa dijadikan pertimbangan nih, ya. Pun demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebenarnya untuk perihal napa bahasa niku, untuk perihal niku wau, cara bahasa kitab niku al-banju wal hasyis wal afyun. Cara bahasa ngriki ganja dan juga semisalnya niku kan sifatnya bukan minuman. Kalau bukan minuman, disimpulkan oleh para ulama hukumnya tetap suci sekalipun memabukkan. Itu yang pertama. Yang kedua, disebutkan di dalam kitab Bajuri dan juga semisalnya bahwa untuk pemakaian al-banju wal hasyis wal afyun, ganja dan juga semisalnya, itu ketika kadarnya tidak sampai memabukkan, itu hukumnya boleh untuk dimakan. Tapi diberi warning sama para ulama, jangan sesekali kamu menfatwakan hal ini kepada orang umum karena ini akan bahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang sing sifate kados yang ditanyakan oleh Pak Sail tadi, bahwa ganja dan juga semisalnya itu terkadang memang sifatnya dibuat pengobatan, atau mungkin bukan pengobatan, bisa juga dibuat rehabilitasi. Kan seperti itu, nggih. Terus orang yang terkena narkotika itu kadang biasanya rehabilitasinya juga dengan narkotika, cuma dengan kadar yang seiring berjalannya hari, berjalannya minggu dan juga bulan tambah dikurangi. Maka di sini sudah dijawab oleh para ulama hukumnya seperti yang ada di dalam kitab Buhyatul Mustarsidin dan juga semisalnya. Mas'alatu ya'kullu mu'amalatin kabai'in wa hibatin wa nadharin wa shadaqatin li syai'in yusta'malu fi mubahin wa ghairihi fa in alima aw dhanna anna akhidahu yasta'milu fi mubahin ka akhdil hariri liman yahillu lahu wal inab lil akli wal abdi lil khidmati was silahi lil jihadi wa dzabbi anin nafsi. Niki titik tekani teng mriki,
wal afyuni wal hasyisati, tapi sing tujuane lid dawai warifki halat hadil muamalah. Terus kalau memang tujuannya itu untuk digunakan pengobatan, rehabilitasi dan juga semisalnya memang sama sekali tidak disalahgunakan loh nggih, maka niku nggih boleh-boleh mawon. Mulane tadi sudah saya di awal niku sudah saya sebutkan bahwa di dalam kitab Bajuri niku para ulama sudah mewanti-wanti cara hukum asale lek semisal ganja dan juga semisalnya niku suci dan juga boleh dimakan selagi memang tidak sampai kepada kadar memabukkan. Tapi jangan sampai ini difatwakan kepada orang umum karena akan menyebabkan kesembronoan atau taksir pada kalangan orang umum sehingga wajib untuk difatwakan haram ngoten mawon. Kecuali kalau untuk perihal napa namine berobat, maka boleh-boleh mawon. Terus dalam konsep fikih atau konsepnya para ulama, terkadang itu memang sengaja difatwakan kepada orang-orang yang tidak sesuai dengan hukum asalnya. Kados ngene wow, sing asale ganja ketika memang itu suci dan juga dimakannya tidak sampai mabuk itu boleh, wajib difatwakan kepada orang awam biar tidak terjadi kesembronoan kepada mereka haram. Sama kalau ini yang berhubungan dengan bulan Maulid itu biasanya sholawat itu apakah nanti bermanfaat bagi Kanjeng Nabi atau tidak. Kalau aslinya niku bermanfaat, cuma wajib difatwakan kepada orang awam tidak bermanfaat karena akan menyebabkan kesalahpahaman di orang awam. Maka dalam hal ini masalah niku nggih ganja untuk berobat boleh. Niku ibaratnya pundi ya niku. Monggo. Tapi kalau tujuannya lain, damel mabuk-mabukan, tengeriki bahasane. Tapi fa ingka tengeriki bahasane wa in dhanna annahu yasta'miluhu fi haramin kal hariri lil balihi wa nahwil inabi lis sukri wal afyuni wal hasyisati wa jauzati tibil isti'malil mukhaddir, digunakan untuk perkara-perkara yang memabukkan harumat. Maka nggih haram. Pun nggih. Konteks syariat ini bahwa kemudian ada model fatwa untuk kalangan sendiri misalnya untuk kalangan tertentu dan sebagainya itu tidak bertentangan dengan risalah nubuwah yang di situ tabligh amanah dan sebagainya itu. Tambahi fatonah. Fatonah pasti benar ya. Karena seiring begini. Jangan sampai itu fatonah yang terakhir itu yang dasarnya malah. Kefatonahnya kita di dalam tabligh itu juga jangan sampai luput. Tabligh niku syaratnya juga fatonah. Kalau kita sampaikan hukum asalnya tanpa adanya kefatonahan dari orang yang menyampaikan hukum malah bahaya, orang awam malah sembrono. Bahasa sembrono itu apa semacam nanti ada rekom. Misalnya gini, jual beli obat dalam kadar tertentu itu kan harus atas izin dokter. Itu ada hukum yang menyertai, hingga tidak kemudian terkesan wah nggak jujur ki sambu lama iki kan ya tenang. Nah ngoten akhirnya kalau aras yang ada yang kitman ngono. Dan memang tadi memang ya nawa. Atau hingga kemudian muncul kan apa yang menjadi moga-moga yang sebelah satu. Jadi pertanyaannya Sa'il terakhir, apakah niki wau berkenaan dengan penjelasan Mubayyin? Apakah manakala satu permasalahan atau satu keilmuan itu difatwakan dengan berbeda dengan yang ada di dalam syariatnya, itu tidak dianggap kitman, boten dianggap nyinggak no ilmu. Jawabannya tambah niku nyampe no ilmu sing bener niku. Ranten cara dawuh teng Buya, sebenarnya kan untuk urusan fatwa atau kalau kita itu sebenarnya tarafi boten fatwa tapi namung irsyad, namung mengarahkan, menunjukkan. Itu aturan mainnya ada beberapa aturan. Di antaranya menawi teng Buya niku mas'alatun la yahillu li alimin
ayyadzkura mas'alatan liman ya'lam annahu yaqa'u bi ma'rifatiha fi tasahulin fid din wa wuqu'in fi mafsadatin. Hukumnya tidak halal, haram, dosa bagi orang alim yang memiliki satu pengetahuan untuk menyebutkan atau menuturkan satu permasalahan, satu keilmuan kepada orang yang kita tahu nantinya akan terjadi kerusakan, kepepekoan ing dalam agama. Kados niku wau. Contoh diantaranya ing dalam masalah niki adalah urusan qaul qadim, masalah ta'addudil jum'ah, masalah kurangi adadil jum'ah anil arba'in. Sebenarnya kan kalau kita tanya mazhab Syafi'i kan boten sampai 40 loro ae beres. Tapi untuk kita menyampaikan itu di muka umum hukumnya haram. Dan itu tidak dianggap sebagai kitmanul ilm boten. Justru memang aturan mainnya demikian. Karena napa lek tengene kelanjutan ibu ya idzil ilmu imma nafi' au dharrun. Karena memang tidak semua keilmuan itu bisa bermanfaat. Kadang ya manfaat, kadang bahaya. Tergantung sapa sing nggawa. Lah lek dikandani ganja iku lek titik pokok gak mabuk, gak popo. Wah niki bahaya nggih. Krungu wong akeh bahaya niki. Nek male mlebu video di-share teng YouTube wah niki bahaya. Niki sok wong awam, wah gak popo ganja lek titik niki repot. Sehingga ketika ada orang bertanya urusan itu ya kita katakan haram. Sedikit banyak itu haram. Karena apa? Memang ketika kita sampaikan kepada orang awam yang manakala dia tahu tentang itu akan terjadi satu bahaya dalam urusan agamanya. Niku tidak termasuk nyimpen ilmu, memang fatonai cerdasi ilmu kudu ngoten. Niku menawi teng Buya mekaten. Bahwa ini akan bisa kemudian memunculkan pemahaman tidak ilmiah yang amalia, amalia yang ilmiah. Karena pesan ilmu itu ya hakikatan zahiratan wa batinatan nggih. Kudune ngoten niku ilmiah amalia, amal ilmiah. Kemudian ketika oke lah misal Buya menyatakan wis gak apa-apa daripada pertimbangan turun. Siapa yang kemudian layak mempertimbangkan? Itu pertanyaan lagi. Apakah kemudian sekelas MUI itu? Apa kemudian sekelas Kemenak? Apa kemudian sekelas apa Polhukam Mahfud MD? Kan gitu sih. Hingga kemudian ada pembuat apa istilahnya ya, pembuat kebijakan publik yang kemudian punya otoritas yang seperti begini contoh ngapunten nggih. Kayak ambil zakat itu ya. Itu kan kemudian boleh jadi orang membuat lembaga zakat atas nama kepentingan dan masalah yang dia canangkan gitu. Tetapi kemudian fikih mengatur ambil tuh apa istilahnya wasa'ahullah wasa'ahu al imam lah ngaten au naibuhu misalnya ngaten nggih. Orang yang diberi kuasa oleh penguasa, dalam hal ini boleh jadi imam bidoruri ya seperti kesepakatan Nahdlatul Ulama ya, presiden kita termasuk min jumlatil imam. Lah kemudian itu oh begitu berarti maka kalau saya lebih cenderung ya lepas daripada ad-daruratu tubihul mahdzurat di luar itu loh. Kalau itu dari bisa lebih mudah untuk diuraikan. Tetapi dalam kapasitas normal untuk semacam ada ambigu hukumnya. Islam tidak mengenal ambiguitas ya itu dak apalagi ploso amalia ilmiah daune bayaita ilmiah amalia ini bertentangan nih guys. Niki langsung kelas betakan ibarat yang spesifik. Coba nambahi Pak. Jadi begini, mungkin bisa kulil haqqa walau kana murra. Ya katakan apa saja yang benar, kan itu benar sih kalau ada hukum seperti katakan saja itu. Iya, ya walaupun murro bagi siapa, yang penting kan ini benar-benar ilmu dan ada dalilnya, gitu saja Pak. Kalau kita itu, oh ini kalau saya katakan, oh nanti bisa membuat gumyer, suudon kepada kaum muslimin, nggak boleh itu Pak. Kita harus yakin bahwa orang-orang muslimin itu bisa dikasih hukum-hukum seperti ini, gitu. Nggih, kula sebutaken nggih. Ibarate sore teng I'anatul Thalibin niki langsung kula sebutaken ibarate ngeten. Bahas masalah afyun hasyis kali albanji niku wau.
Teng mriki pertama teng qauluhu wa yukrahu aklu yasirin minha. Ai min hadi salasah. Hukumnya memang cuma makruh makan makanan seperti hasyis, albanji wal afyunis, katakan ganja dan juga semisalnya niku ketika yang dimakan cuma sedikit hukumnya cuma makruh. Tangri kita akan wal murad bil yasir alla yu'assiru fil akli walau tahdiron au futuron. Yang dimaksud sedikit itu adalah ketika dimakan sama sekali tidak berefek pada yang memakan, baik memabukkan atau bahkan tidak lemes mawon boten parang. Tapi tengriki wabil kasir ma yu'assiru fi kadzalik. Kalau yang dimaksud banyak itu sampai membuat mabuk. Faya juzu ta'atil qalili ma'al karohah wala yahrum. Memang hukumnya halal untuk memakan ganja dan juga semisalnya ketika cuma sedikit, dan hukumnya cuma makruh tidak sampai haram. Tapi ibarat selanjutnya walakin yajibu katmuhu alal awami li alla yata'atau kasirahu wa ya'taqidu annahu qalil. Niki lho. Lek awak dhewe difatwa-fatwakno kaya ngeten wong awam niku akhire mangane sak piring gedhe ngeten. Oh iki Gini Gus, maksud saya kita balik lagi ke suudon itu Gus. Niki gak boleh itu Gus, suudon itu gak bisa. Kita harus yakin bahwa semua orang Islam itu dipunyai kemampuan untuk menyaring itu semua. Kok dianggap kalau orang awam dikasih yang gini-gini, kita itu pilih kasih gitu saja. Ya dikasih tahu saja itu hukum. Iya, dikasih ya tahu apa adanya. Berarti ngeten mawon, diambil titik tengah. Untuk orang-orang awam yang sifatnya memang tidak sampai napa jenenge sembrono, tidak sampai sembrono, monggo diberi fatwa yang seperti itu boleh. Tapi kalau kita mengetahui daripada kondisinya orang awam ini memang sembrono, dia ini memang pemain, peminum dan juga semisalnya, diparingi fatwa kados ngeten nggih alhamdulillah tiange. Tapi kalau dia niku semisal wong niki pancen ya ketepaan gak nemu sayur-sayuran ngeten nggih uripe nang desa ngoten semisal. Nemune sayur kados ngoten niku digawe mangan ngoten semisal. Nggih boleh-boleh mawon. Kita ambil titik tengah kados niku wau. Ibaratnya pun sore. Teng mriki wau bahasane ya napa? Walakin yajibu katmuhu alal awami li alla yata'atau kasirahu wa ya'taqidu annahu qalil. Pun. Ati ngeten nggih. Berarti jawabane ngeten kados Gus. Nggih. Poster niku jawabane. Saya Romdon Al-Buti. Saat pintu fitnah terbuka, orang alim telah mengetahuinya, sedang orang jahil dalam tanda kurung orang awam akan menyadari setelah segalanya musnah. Bumbung turun darul mafasid berarti. Muqaddamun ala jalbil kama qala Syekh Romdon Al-Buti ini. Berarti ngoten berarti. Tapi tetap ada pertanyaan tuh. Untuk konteks Indonesia, nggih, seiring pemakaian obat-obat tertentu kan pengawasan dokter. Ini harus ke depannya kemudian bisa merekom lah suatu saat dalam apa kapasitas yang lebih formal mungkin LBM ya, bahwa penggunaan obat kemudian tidak ujuk-ujuk memakai dalil yang dalam bughya itu, tetapi harus dalam pengawasan, mungkin gitu rekomnya. Oke, niki terakhir nggih, terakhir masalah hadis. Kan jelas hadisnya katimul ilmi mal'unun. Orang yang menyimpan ilmu itu ya jelas dilaknat. Dengan kifayatul awam niku enten penjelasannya enten masalah hadis nih. Qauluhu li anna katimahum mal'unun ay kama fil hadis katimul ilmi mal'unun wa huwa mahmulun alaman katamahu an mustahiqi. Jadi yang dilaknat, mereka-mereka yang menyimpan ilmu yang termasuk dalam hadis dilaknat, itu adalah orang-orang yang menyimpan ilmu dari orang yang berhak mendapatkan. Lek wong gak berhak mendapatkan, gak kita beri, itu gak kitmanul ilmi namanya. Memang gak hae. Gini Gus, saya kira semua orang Islam itu berhak itu Gus. Mendapatkan ilmu-ilmu seperti itu berhak semua itu. Karena begini, kalau fikih tidak memilah-milah antara qaul ulama, itu niscaya akan bahaya. Contoh sing terakhir, niki sing kados diomongaken Cak Badrus sing salah paham riyen niki.
sembayang gak ada apa-apa jamak, dhuhur asar jamak jarine Maliki. Ternyata kan Maliki juga tetap aja harus ada uzur, sekalipun uzurnya itu sifatnya minim. Di antaranya fatwani Ibnu Hazm sing ngomongno salat niku lek wis bablas waktune gak perlu diqadha. Niki lek mboten dipilah wong awam dikandani ngeten klesetan kabeh akhire. Gak sembayang beres. Lah niki wis jelas niki. Dari sini jelas dawuh Buya itu sangat rasional. Ini sama sekali nggak ada unsur suudzon. Memang li'annal ilma imma nafi au dharur. Ilmu itu ya harus dipilah. Yang memang manfaat ya disampaikan. Karena kalau disimpan, yaitu nanti masuknya ke katimul ilmi mal'unun. Tapi kalau memang sifatnya berbahaya, ya berarti bukan kita itu dianggap nyimpen ilmu. Tapi memang sifatnya wajib dirahasiakan. Nah, ngoten maksud kula. Pun cuma gak akan dikesjaki. Pun cekap pun. Pun dibahas pun. Alhamdulillahirabbil alamin. Sailnya sudah mulai gerambiang. Kena rong jam punjul wis gerambiang wis. Alhamdulillah. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Nggih. Musyawarah hari ini telah selesai dan sekali lagi kami mewakili bolo-bolo imam Sidoarjo nyuwun ngapunten dumateng bolo-bolo Aswaja Center dan juga terima kasih karena telah diberikan tempat untuk bisa bermusyawarah pada malam hari ini. Mugi-mugi sedanten berkah manfaat. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk informasi napa musyawarah minjang sampun wonten dereng? Wis nggih bawah ya ta? Nggih. Oh nggih pun. Dados untuk oh, nggih. 2 minggu depan insyaallah wonten gene Abah Uye. Tenggene temudi tenggene kafe ini niku, Mbah. Apa? Oh nggih sedap. Niki jarene enten saderenge enten napa namine ngene Kaji Mas'ud nggih. Sedap mungkin dipun aturken jene Mas Andi mon ingkang ngatur, Mbah. Nggih pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liqadai hajatina wa hajati bolo-bolo sedaya sahil umurana umurad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Iya kenal dah ya. Mugi-mugi acara sawir menika dados tambahi ziyadah ilmu kangge kula panjenengan sedaya dados silaturahmi ingkang barokah dibarokati syahri Maulidir Rasul. Al-Fatihah. Ya kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah sahil umurana umurad dunya wal akhirah wa hasil maqasidana maqasidad dunya wal akhirah. وبلغنا إليك يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم ربنا اجمعنا جمعا مرحوما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا وافئا حتى تبلغنا إلى الحرمين لمناسك الحج والعمرة مرة بعد مرة بلا قد ولا مشقة ولا حرم bal bifadlika wa judika wa karamika ya Allah wa ya akramal akramin. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ni'mataka wa rahmataka wa maghfirataka wa inna nas'aluka ya Allah husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Suratul mustaqim suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Amin. Nggih, matur nuwun sanget sedaya. Mugi-mugi manfaat barokah lan mugi kali Allah diparingi kesempatan untuk berkumpul lagi dalam diskusi keilmuan. Allahumma shalli ala Muhammad.